Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-temannya di Trader ID. Seperti biasa ya teman-teman, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum lanjut, disclaimer on dulu ya, karena video ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali, karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke, yang pertama IHSG. IHSG itu berjalan sesuai dengan skenario kita kemarin, teman-teman, di mana pagi-pagi dia di bawah turun, kemudian per sesi 2 dia rebound dan ditutup minus tipis aja ya, 0,03%, ditutup di level 6597 ya. Nah, untuk selanjutnya gimana? Oke, ada dari segi sentimen global sendiri belum ada yang positif ya, belum ada sentimen positif. Kemudian foreign flow per hari ini juga masih cukup gede ya, 1 triliunan lebih di pasar reguler. Kemudian dari segi teknikal saat ini IHSG itu sedang berada di support kuatnya ya, yaitu di sekitaran range 6488 sampai 6550-an ya. Jadi menurut saya sih IHSG itu untuk beberapa minggu ke depan ya, mungkin sebulanan ya, IHSG masih akan cenderung bergerak sideways teman-teman ya, bergerak sideways. Nah, kalaupun ini dijebol ya, masih ada beberapa support yang mungkin akan menahan penurunan IHSG. Yang pertama itu di 6400 sampai 6360, kemudian support berikutnya ada gap di sini ya, di sekitaran 6150-an. Oke. Nah, kalau seandainya ya IHSG sampai nutup gap ini ya, itu udah diskon banget sih teman-teman ya, itu udah diskon banget. Jadi teman-teman bisa langsung beli saham apapun itu. Kalau seandainya IHSG sampai turun ke sini, itu menurut saya sih oke banget ya, menarik banget ya. Jadi untuk saat ini saran saya pribadi masih sama ya, perbanyak cash. Kalaupun trading day trade di saham-saham kecil ya. Yang kemarin kita bahas juga hari ini pergerakannya masih cukup oke. Yang pertama Raja, kemudian RMKE, Seger, hari ini pergerakannya masih cukup oke juga. Kemudian sampai Unilever juga hari ini pergerakannya oke teman-teman. Jadi hopefully teman-teman ada yang dapat at least satu lah ya. Nah, jadi itu untuk IHSG ya. Untuk saat ini saham-saham blue chip, big caps ya, itu menurut saya belum menarik untuk swing trade ya. Kalau teman-teman yang bisa day trade, manfaatkan untuk day trade. Kalau teman-teman yang nggak bisa day trade, masih ada kerjaan ya, bisanya cuma swing doang ya, nunggu aja, wait and see ya, wait and see, stay cash, wait and see, tunggu market stabil. Kalau udah market stabil, ada sentimen positif, baru teman-teman bisa mulai entry lagi ya. Atau strategi kedua, saran saya teman-teman kalau mau entry di harga sekarang, bertahap ya, spare cash lebih sampai penurunan maksimal di IHSG maybe 6100-an ya, spare cash yang banyak ya. Misalnya teman-teman dananya 10 juta, mau masuk di satu saham, belinya 1 juta dulu atau 2 juta dulu, kemudian kalau turun lagi cicil lagi 4 juta ya, bertahap ya, bertahap. Kalau teman-teman memang maunya trading santai ya, seperti itu. Oke, itu untuk IHSG. Kemudian saham-saham yang akan saya bahas hari ini itu yang pertama BBRI ya. Jadi kita lihat salah satu big caps lah ya. Nah, untuk BBRI sendiri hari ini dia sempat rebound sebenarnya, kemudian kembali ditutup minus 1% lebih, dia ditutup di level 4250 ya. Ini menandakan masih adanya tekanan seller teman-teman, tekanan seller. Nah, ini agak ribet ya, kita hapus dulu semua deh, kita ulang ya. Kalau dilihat dari segi teknikal, sebenarnya saat ini BBRI itu sedang berada di support kuatnya ya, sedang berada di support kuatnya di range 4250 sampai 4200-an. Kemudian kalau dari kita tarik trend line
saat ini juga dia sedang ya, saat ini sebenarnya dia udah jebol timeline pendeknya ini ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik BBRI ya, sampai 4.000 itu oke ya. Kalau sampai dia koreksi sampai sini itu udah diskon. Range inilah ya, range 3.900 sampai 4.100. Kalau sampai dia koreksi ke situ, teman-teman bisa makan aja ya, makan aja dikit-dikit ya. Kalau dari harga sekarang pun menurut saya cukup oke ya, tapi sekali lagi pecah area ya, 2 juta dulu. Kalau modalnya 10 juta, 2 juta dulu harga sekarang, kemudian turun lagi beli 4 juta, turun lagi ke sini beli 6 juta ya. Intinya pecah areal beli lah teman-teman, pecah areal beli, karena kita nggak pernah tahu bottomnya di mana. Jadi kita bisa kali dengan memecah areal beli, atau metode atau istilah investor itu dollar cost averaging ya, dollar cost averaging. Oke, jadi so far ya itu untuk BBRI. Dan kalau kita lihat di sini gap yang tahun ini sih potensinya menurut saya ya di 4.800. Tahun ini potensi ini menurut saya akan ketutupi. Mudah-mudahan benar teman-teman, yang mudah-mudahan benar. Jadi so far kalau view saya BBRI ini still oke, cuma karena market globalnya memang lagi jelek ya, dia ikutan turun ya. Nah, kemudian ada BRMS yang hari ini pergerakannya cukup menarik ya. BRMS sendiri beberapa hari yang lalu juga udah pernah bahas ya. Kalau nggak salah di mana ya? Nah, di sini atau di sini ya. Nah, 2 hari yang lalu saya sarankan untuk hold BRMS dengan trailing stop. Teman-teman bisa di bawah 200. Ini tepat sekali lah. Lowest-nya itu di 200. Nggak jebol satu tick pun. Ini juga lowest-nya di 200. Dan hari ini dia rebound 12% di level 224 ya. Nah, buat teman-teman yang udah beli, saham ini masih layak untuk di hold ya. Saham ini masih layak untuk di hold. Dan kalau kita ke time frame kecil ya, ini kita hapus dulu bisa lebih jelas beberapa coretan kita. Oke, nah kalau kita ke time frame 1 jam ya, di sini dia ada potensi double bottom. Dan sekarang itu sendiri sedang berada di resisten. Jadi kalau BRMS ini mampu jebol 230, itu potensi breakout high sebelumnya di 250. Ya. Jadi so far menurut saya BRMS ini menarik. Support terdekat dari 214 sampai 220 ya. Support terdekat untuk BRMS. Jadi menarik ya, menarik buat teman-teman yang tertarik untuk BRMS, bisa manfaatkan buy on breakout ketika BRMS break 230, atau kalau mau beli di harga sekarang cicil ya, dikit-dikit. Kalau seandainya turun lagi, cicil lagi di 214 sampai 200 ya. Last itu 200. Kalau 200 dijebol, teman-teman bisa consider untuk out dulu di BRMS. So far saham ini masih oke, trennya masih bagus dan ada peluang untuk melanjutkan kenaikan ya. Oke, itu untuk BRMS. Kemudian ada ESA ya. ESA hari ini juga oke teman-teman ya. ESA hari ini juga oke, pergerakannya menarik ya, volumenya naik juga ya. Dan kalau kita perhatikan dari segi tren, ESA ini trennya masih bagus ya, masih bergerak uptrend. Kemudian penurunan dari high-nya ini itu dia ada pattern yang namanya bullish flag. Ya, ini ada bullish flag atau falling wedge juga bisa ya. Nah, dengan resisten itu ada di sini. Nah, kalau ESA ini mampu lewat 1335, itu potensinya bisa ke lasainya di 1500
or atau mungkin bisa breakout itu ya. So far ESA ini menarik teman-teman. So far ESA ini menarik. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk beli atau yang udah beli, saham ini masih layak untuk di hold. Nah, kalau mau beli di harga sekarang menurut saya cukup oke, tapi dikit dulu ya. Nitip sendal aja dulu ya. Nitip sendal, kemudian entry lagi atau averaging up lagi ketika dia beneran break 1335 ya. Kalau dia break itu teman-teman bisa averaging up di situ. Nah, kalau dia turun biarin ya, biarin, kemudian stop loss di bawah 1100. Oke. So far sih menurut saya cukup menarik ya buat ESA ini. Kemudian berikutnya ada saham Temas ya. Temas ini juga sering saya bahas ya di channel ini. Teman-teman bisa scroll pembahasan saya sebelum-sebelumnya. Nah, Temas ya, waktu di candle merah ini saya sarankan beli di sini ya, di range 1850, sorry, the range 1800 sampai 1780 ya. Kalau teman-teman perhatikan ini lowestnya di 1760 ya, 2 tick di bawah support kita. So far Temas ini menarik ya. Temas ini menarik, dia hari ini kembali mencoba break resist tapi masih belum bisa ya, masih gagal, volumenya gede dan itu menurut saya oke ya. Di sini dia ada potensi cup and handle, dimana kalau Temas mampu lewat dari 2170 itu potensinya bisa break high di 2500. Jadi so far menurut saya pribadi Temas ini menarik ya. Temas ini oke, masih ada ruang kenaikan yang cukup menarik ya. Volumenya hari ini juga cukup menjanjikan teman-teman. Jadi ya bisa perhatikan Temas ya, buat yang daily yang mau daily trade juga oke. Yang mau swing menurut saya sih ini masih cukup layak juga ya buat di swing. Tinggal teman-teman perhatikan area entry masing-masing, kemudian disiplin jaga trailing stop maupun stop loss. So far saham ini menurut saya masih cukup oke, masih cukup layak buat dimasukkan ke watchlist. Nah, selain itu ada consumer goods yang rata-rata masih menarik ya, rata-rata masih menarik. Salah satunya Unilever, kemudian ICBP, dan ini juga ya HMSP juga menurut saya cukup menarik ya. Nah, sorry ya, ini agak lolak lagi HMSP. Nah, HMSP kalau kita perhatikan ya, hari ini dia naik 6% lebih, ditutup di level 1045. Oke, HMSP ini menarik teman-teman. Di sini dia ada potensi ya, ada potensi atau sebenarnya dia udah break ya. Dia udah break double bottom yang gede ya. Ini bottom pertama, kemudian ini bottom keduanya. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik mungkin mindahin sedikit ke sektor consumer goods, bisa ya HMSP, tunggu di sini ya, di sekitaran harga 10 dari harga sekarang bisa ya, tipis-tipis, tapi lebih baik sih nunggu dia retest ya. Dengan stop loss teman-teman bisa pasang di bawah angka 1000 ya sebagai area stop loss. Kalau close under 1000 teman-teman bisa consider untuk exit ya, dengan target kenaikan HMSP bisa ke 1200 ya, 1170 sampai 1200 harusnya bisa ya. Harusnya bisa untuk HMSP. Jadi so far ya untuk saham-saham consumer goods itu majority masih menarik. Salah satunya itu Unilever, kemudian ada ICBP yang juga menarik ya, kemudian ada HMSP ya, hari ini menarik juga, volume breakoutnya juga gede teman-teman. Jadi bisalah teman-teman perhatikan salah satunya ya, jangan beli ketiga-tiganya, pilih aja salah satunya yang menurut teman-teman paling menarik ya. Nah, itu untuk HMSP. Kemudian ada Pegas ya, Pegas yang menurut saya still oke ya, still good. Nah, Pegas ini sendiri ya, pertama kali saya bahas itu di channel ini ya, saya post di Instagram. Di sini ada, waktu itu saya bilang Pegas ada potensi double bottom, dan pernah saya bahas juga di
sekitaran sini ya. Nah, Pegas ini still good teman-teman. Pegas ini still oke. Dia ada potensi double bottom yang gede dengan resisten di 1600 dan juga ada potensi cup and handle yang gede ya. Nah, titik kuncinya itu ada di 1600. Kalau itu lewat teman-teman ya, 1600 itu lewat, apalagi lewat dengan volume yang spike up lagi, maka 1800 itu harusnya mudah ya buat Pegas. Jadi strategi saat ini ya buat teman-teman yang tertarik untuk Pegas, supportnya itu ada di 1440, kemudian support berikutnya ada di 1400. Nah, jadi strateginya buat teman-teman yang mau beli Pegas, teman-teman bisa pecah area entry jadi dua ya. Yang pertama beli di harga sekarang, oke. Kemudian kalau dia turun sampai dekat-dekat 1400, teman-teman bisa averaging down dari situ lagi. Nah, kalau seandainya dia naik kemana? Averaging up ketika Pegas ini confirm ya break dari 1630 ya. So far menurut saya Pegas ini menarik banget ya. Menarik banget dan ada potensi dia ke 1800 dan maybe lewat, bisa ya, bisa lewat ya teman-teman. Sekali lagi itu yang nentuin nantinya market teman-teman ya. Oke, sekian ya pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat dan selamat malam, selamat berakhir pekan lah.